Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bapak ya. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita pada hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo, kita lanjut masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Kemudian, siswa mampu memahami dan menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, materi kita pada hari ini ialah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Yuk kita masuk. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ialah materi yang pertama, pendahuluan. Materi yang kedua, tahapan menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Materi yang ketiga, contoh soal dan pembahasan. Materi yang keempat, langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Terus, materi yang kelima ialah contoh soal dan pembahasan. Kita masuk ke materi pendahuluan. Materi yang pertama, materi pendahuluan. Persamaan fungsi kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C merupakan anggota bilangan real. Beberapa contoh persamaan kuadrat yang Bapak berikan diantaranya 3x pangkat 2 min 7x ditambah 5 sama dengan 0 dan x pangkat 2 min x ditambah 12 sama dengan 0. Ini merupakan beberapa contoh yang Bapak berikan ya. Terus, masih di materi pendahuluan. Akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tetapi pada hari ini kita hanya membahas 2 ya, yaitu yang pertama memfaktorkan dan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang tahapan menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bagaimana sih tahapannya? Mau tahu kan? Oke, kalau mau tahu, kita dengarkan ya dengan seksama penjelasan dari Bapak sebagai berikut. Oke, kita masuk ke tahapannya ya, yaitu tahapan menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, masuk ke tahapannya. Tahap inti dari metode ini memfaktorkan. Jadi tahap intinya ialah memfaktorkan ya anak-anak. Nah, memfaktorkan persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C menjadi X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Q, atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. X ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Q, atau bila dijabarkan didapat sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah P ditambah Q dikalikan dengan X ditambah lagi dengan P dikali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari dulu apa di dalam bilangan P dan Q. Sedemikian sehingga
didapat B sama dengan P ditambah Q. Dan C didapat dari P dikali Q. Bisa dilihat kan? Ini P ditambah Q merupakan nilai B. Nah, dan P dikali Q merupakan nilai dari C. Nah, paham ya anak-anak? Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu materi yang ketiga tentang contoh soal dan pembahasan. Contoh soal kali ini pastinya berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan, yaitu tahapan menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasannya ya. Tentukan persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Nah, di garis bawahi ya, memfaktorkan anak-anak. Penyelesaian didapat B sama dengan 5 dan C sama dengan 6, sehingga harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga P ditambah Q sama dengan 5 dan P dikali Q sama dengan 6, karena sesuai dengan pembahasan Bapak sebelumnya ialah X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah P ditambah Q dikalikan dengan X ditambah P dikali Q. Nah, dalam hal ini dilihat syarat P dikali Q sama dengan 6 terlebih dahulu sehingga didapat pasangan nilai P dan Q yang mungkin. Di antaranya didapat dari tabel berikut. Nah, tabel di kolom yang pertama nilai P. Nilai P apa saja sih? Tuh. Nah, didapat dari mana nilai P? Nah, tentunya didapat dari syarat. Syarat P dikali Q harus sama dengan 6. Nah, terus kolom yang kedua nilai Q. Dapat dari mana lagi nilai Q? Tentunya didapat dari sesuai dengan syarat. P dan dikali Q harus sama dengan 6. Nah, tuh di kolom ketiga kan semuanya sama dengan 6. Nah, lanjut ke kolom keempat yaitu hasil dari P dijumlahkan dengan Q. Nah, didapat sedemikian dari tabel berikut. Nah, lanjut. Nah, kemudian karena juga harus memenuhi syarat yang selanjutnya yaitu P ditambah Q sama dengan 5, maka berdasarkan tabel baris yang kedua masuk ke persyaratan. Di antaranya didapat P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, atau juga didapat dari tabel yang ketiga karena sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama saja. Nah, sehingga didapat pemfaktorannya X ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 kan tadi. Nah, X ditambah 5X ditambah 6 sama dengan X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 3. 2 merupakan nilai P dan 3 merupakan nilai Q. Nah, didapat lagi dari pemfaktorannya tadi X ditambah 2 sama dengan 0. Kedua ruas dikurangkan dengan min 2. Dikurangkan dengan 2. Nah, didapat X sama dengan min 2 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Kedua ruas dikurangkan dengan 3. Nah, didapat X sama dengan min 3. Dengan demikian, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Gimana? Apakah masih semangat? Harus tetap semangat dong. Oke, kita masuk lagi ya ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang keempat. Langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah,
bagaimana sih langkah-langkahnya? Apakah panjang atau pendek? Nah, kita simak ya penjelasan dari Bapak sebagai berikut. Oke, kita masuk lagi ya ke langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Ya, ini kita lihat. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Di antaranya, yang pertama, pastikan dulu bahwa koefisien X pangkat 2 adalah 1. Nah, jika koefisien X pangkat 2 tidak sama dengan 1, buatlah koefisiennya menjadi 1. Nah, jadi harus diubah dulu koefisiennya menjadi sama dengan 1. Ingat ya. Nah, bagaimana sih mengubahnya menjadi sama dengan 1? Yaitu dengan cara membagi kedua ruas persamaan dengan nilai koefisiennya dari X pangkat 2 yang tidak sama dengan 1 tadi. Nah, lanjut ke langkah yang kedua. Jika perlu, tambahkan atau kurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan agar konstanta hanya di ruas sebelah kanan saja. Nah, diingat ya, jadi konstanta harus ada di ruas sebelah kanan. Nah, lanjut yang ketiga. Langkah yang ketiga, melengkapkan kuadrat. Nah, yaitu menambah kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien X. Terus yang keempat, faktorkan. Nah, faktorkan persamaan kuadrat. Terus langkah yang terakhir, selesaikan dengan menggunakan aturan akar kuadrat. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Itu materi yang kelima. Sudah yang terakhir. Pasti senang kan? Ya, materi yang kelima itu contoh soal dan pembahasan. Contoh soal kali ini berkaitan tentang langkah-langkah menentukan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, apa saja contohnya? Nah, simak ya. Oke, contoh soal dan pembahasan. Dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya langkah yang pertama diingat ya. Koefisien X pangkat 2 harus sama dengan 1. 1. Nah, jadi karena dari persamaan X pangkat 2 min 6X ditambah 8 sama dengan 0, koefisiennya itu sudah sama dengan 1, yaitu koefisien dari X pangkat 2 sama dengan 1. Maka pastinya langkah 1 sudah terpenuhi. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tambahkan atau kurangi kedua ruas sehingga konstanta ya hanya berada di ruas kanan. Nah, di ruas kanan persamaan. Jadi konstanta harus berada di ruas kanan persamaan. Yaitu X pangkat 2 min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, tambah 8 atau positif 8 ini kan masih di ruas kiri. Nah, kita pindah atau jadikan konstanta itu hanya berada di ruas kanan. Berikut X min 6X ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 0 dikurang 8, yaitu kedua ruas dikurangkan dengan 8. Didapat X pangkat 2 min 6X sama dengan min 8. Nah, karena konstanta sudah berada di ruas kanan persamaan, maka langkah yang kedua sudah terpenuhi. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga melengkapkan kuadrat. Agar bentuk X pangkat 2 min 6X menjadi bentuk kuadrat sempurna, kedua ruas harus ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X, yaitu setengah negatif 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga persamaan menjadi X pangkat 2 min 6X sama dengan min 8.
X pangkat 2 min 6X ditambah 9 sama dengan min 8 ditambah 9. Jadinya X pangkat 2 min 6X ditambah 9 sama dengan 1. Langkah yang ketiga sudah terpenuhi. Lanjut ke langkah yang keempat. Faktorkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadratnya tadi kan X min 3 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, X min 3 sama dengan plus minus akar 1. X min 3 sama dengan plus minus 1. Langkah 4 sudah terpenuhi. Dari mana X min 3 didapatnya? Nah, dari langkah 3 tadi, itu bisa dijadikan kuadrat sempurna. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima. Selesaikan dengan menggunakan aturan akar kuadrat. X min 3 sama dengan 1. Kedua ruas ditambahkan dengan 3, didapat X sama dengan 1 ditambah 3, yaitu X sama dengan 4. Nah, atau X min 3 sama dengan min 1. Nah, kedua ruas ditambahkan dengan 3 lagi, didapat X sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Nah, langkah 5 sudah terpenuhi. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Hore. Akhirnya kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kita harus menyimpulkan dulu apa yang kita dapat hari ini. Bapak akan menyimpulkan atau memberikan kesimpulan apa saja yang kita dapat hari ini, yaitu persamaan fungsi kuadrat satu variabel adalah satu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Secara umum, bentuk persamaan akar kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C merupakan anggota bilangan real. Terus, akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini sedikit ada tugas rumah ya buat kalian ya. Tolong dikerjakan dan dipelajari dengan seksama. Kalau ada yang membingungkan, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Ini dia tugasnya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita sudah berada di akhir pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah menyimak apa yang telah Bapak jelaskan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan benar dan dapat diamalkan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.